Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pembuatan LKPD digital melalui aplikasi LiveWorksheet. Aplikasi LiveWorksheet didukung oleh beberapa file dan media, antara lain yang pertama poster MyWall atau Canva. Aplikasi ini mendukung untuk pembuatan dari cover LKPD yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, kita perlu menggunakan file dalam bentuk Microsoft Word untuk membuat soal-soal dan materi di dalam LKPD digital. Dalam pembuatan soal di dalam Microsoft Word ini ada 4 jenis soal dalam 4 bentuk soal. Yang pertama pilihan ganda, kemudian isian, menjodohkan, dan soal tempel. Kemudian yang ketiga file PDF, di mana nantinya soal yang sudah kita buat di dalam Microsoft Word itu tadi kita convert ke dalam PDF, karena nanti yang akan kita upload ke dalam aplikasi LiveWorksheet itu dalam bentuk PDF. Yang keempat adalah link YouTube. Link YouTube ini dipergunakan untuk penguat materi yang akan kita cantumkan atau kopikan linknya ke dalam aplikasi LiveWorksheet di dalam LKPD digital nantinya. Baiklah, kita mulai langkah-langkahnya. Yang pertama membuat cover dan soal-soal. Di sini saya sudah menyiapkan cover dan soal-soalnya dalam bentuk Microsoft Word. Nah, ini covernya. Di dalam cover tentunya kita menyiapkan kolom untuk nama, kelas, nomor absen, dan identitas siswa lainnya yang kita butuhkan. Baru kemudian di halaman berikutnya diberikan langkah-langkah kegiatan belajar untuk siswa, misalkan materi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian materi yang akan dipelajari oleh siswa. Baru terakhir adalah membuat soal pilihan ganda, kemudian isian singkat ya, dimana isiannya itu terdiri dari 1 atau 2 kata saja, kemudian menjodohkan, dan soal tempel atau drop and drag ya. Dan setelah selesai, kemudian file ini kita save as ke dalam bentuk PDF atau convert PDF. Sini saya sudah menyiapkan untuk file PDF-nya. Sini ya. Nah, ini sudah saya siapkan di sini untuk file PDF-nya ini ya, KPD. Nah, setelah kita menyiapkan atau kita convert ke dalam PDF, file PDF-nya, baru kita buka, menyiapkan untuk membuka aplikasi LiveWorksheet di Google Chrome. Kita buka Google Chrome dan akun yang kita inginkan, yang kita akan gunakan, nah seperti ini. Kalau sudah terbuka, kemudian kita klik di sini aplikasi LiveWorksheet seperti ini ya, liveworksheet.com. Kita buka, maka akan muncul untuk beranda LiveWorksheet-nya. Nah, ini adalah beranda LiveWorksheet. Di sini sudah langsung masuk ke dalam beranda karena saya sudah meregister ya, sudah pernah register di dalam aplikasi ini. Kalau belum meregister, seperti biasanya untuk aplikasi yang baru kita gunakan, kita perlu registrasi terlebih dahulu. Ini adalah berandanya. Kalau sudah muncul, bisa masuk dalam beranda ini,
selanjutnya kita pilih make interaktif worksheet-nya ya. Jadi kita membuat lembar kerja interaktifnya seperti ini. Kemudian pilih get start untuk memulainya, membuat LKPD-nya ya. Nah, akan muncul layar seperti ini untuk upload PDF-nya. Jadi kita pilih file, jangan lupa kita ingat tempat kita menyimpan filenya untuk file PDF-nya. Jadi tadi disimpannya di sini. Nah ini ya, jadi kita buka file PDF-nya, kita buka. Nah kalau sudah bisa terpilih di sini, kita upload ke dalam worksheet-nya ya, live worksheet-nya ya. Jadi kita tunggu, masih proses. Nah jadi seperti ini akan muncul di ini adalah layar editing ya. Jadi di sini adalah menu-menu yang ada di dalam LBS ya. Yang ini adalah kita di sini sekarang sedang ada di layar editing. Jadi ini editing, kemudian ini untuk preview hasil kita nantinya sebelum kita save ya. Kita bisa mempreview terlebih dahulu, atau yang ini ada riskat untuk menghapus ya. Jadi ini adalah menu-menu yang bisa kita gunakan seperti biasa. Ini ada undo, ada redo, seperti itu. Nah langkah berikutnya setelah kita berhasil mengunggah dari file PDF, kemudian langkah berikutnya adalah kita memberi kotak ya, memberi kotak di setiap tempat yang dimungkinkan untuk diletakkannya jawaban dari siswa. Misalkan nama, di sini nama akan digunakan siswa untuk meletakkan identitasnya ya. Jadi di sini kita beri kotak isian tempat siswa mengisi identitas namanya seperti ini. Di kelas juga seperti itu ya, untuk kolom kelasnya juga kita beri kotak tempat mengisi data dari siswa seperti ini. Dan itu kita lakukan untuk semua tempat yang sekiranya nantinya akan diisi oleh siswa, termasuk di dalam materi. Tadi kan saya sudah mengingatkan untuk memberi jarak antara materi dan soal untuk tempat mengcopy pastekan link YouTube video pembelajaran. Nah seperti ini, di dampak positifnya lah di sini ya. Nah ini nanti tempat video pembelajaran yang linknya yang akan kita copy pastekan di sini. Kemudian ini juga seperti itu. Nah untuk soal-soalnya kita beri kotak di setiap jawaban siswa. Untuk pilihan ganda kita beri kotak. Nah kotaknya itu di jawabannya ya. Jadi kita beri kotak seperti ini. Untuk pilihan ganda semua kotak semua jawaban di pilihan gandanya kita beri kotak. Jadi itu demikian juga dengan soal isian. Jadi di setiap isian tempat jawaban untuk soal isian kita juga beri kotak ya, tempat siswa mengisi isiannya seperti ini. Jadi kita perkirakan untuk cukup mencantumkan jawaban siswa. Berikutnya adalah soal menjodohkan. Untuk soal menjodohkan, baik soal maupun jawaban semuanya kita beri kotak yang nantinya siswa mudah dalam memberikan pilihan setiap soal yang cocok untuk jawaban yang disediakan. Jadi ini karena soalnya berupa gambar, maka gambar ini semuanya kita masukkan dalam kotak ini. Jadi begitu.
Jadi baik soal maupun jawaban kita beri kotak. Untuk soal menempel, drag and drop ya. Nah, ini juga sama dengan menjodohkan, baik tempat hanya saja di sini tempatnya ya, tempat jawaban di soal dan pilihan jawaban itu yang akan kita beri kotak. Nah, seperti ini di sini kan tempat menempel ya. Jadi ini nanti tujuan dari soal ini adalah menempelkan opsi jawaban ini ke dalam soal yang tepat di atasnya, sehingga kita memberikan kotak ini sesuai dengan besarnya dari pilihan jawaban yang ada di bawahnya. Jadi kalau sudah kita beri kotak demikian, langkah selanjutnya adalah kita memberikan keterangan yang diperlukan ya. Jadi kalau ini kita tidak perlu mengisi karena ini nanti akan diisi oleh siswa. Kemudian yang perlu kita isikan adalah link. Nah, ini nanti kita kan perlu untuk memberikan link video pembelajaran di sini ya. Nah, di sini kita pastekan di sini linknya. Jadi kita cari dulu tempat linknya. Kalau saya naruhnya di sini ya, link pembelajarannya. Nah, kita copy dulu. Nah, ini link untuk dampak positif, kita copy. Jadi kita siapkan terlebih dahulu linknya, kemudian kita kopikan. Nah, dan pastekan di kotak yang sudah kita persiapkan tadi. Jadi di sini kita tempelkan di sini linknya. Kemudian untuk pilihan ganda yang perlu kita isikan, kita beri keterangan di dalam kotak yang sudah kita buat di setiap opsi jawaban. Jadi kita beri keterangan tulisan select titik 2 yes untuk jawaban benar dan select titik 2 no untuk jawaban yang salah. Nah, ini demikian seterusnya untuk semua soal pilihan ganda. Kemudian untuk soal isian, maka keterangannya yaitu langsung kita beri opsi jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini meniru gaya hidup. Ini jadi ini ada kita isikan jawaban yang benar. Nah, ini udah masuk. Itu udah untuk menjodohkan. Nah, ini untuk soal dari menjodohkan kita beri keterangan join ya. Nah, di sini keterangannya sama ya. Join titik 2 1. Kemudian ini join titik 2 2. Kemudian ini join titik 2 3. Nah, ini untuk soal ya, diberi keterangan join 1 untuk soal nomor 1, 2, dan 3 untuk soal yang ketiga. Dan untuk jawabannya ini diberi juga keterangan yang sama yaitu join, hanya saja untuk nomor joinnya itu disesuaikan dengan jawaban yang benar. Misalkan untuk yang A ini perilaku vandalisme itu cocoknya dengan join 3. Berarti di sini diberi keterangan join titik 2 3 sesuai dengan soal dan jawabannya, jadi harus matching ya, harus sesuai. Kemudian berarti yang ini adalah join titik 2 soal kedua. Jadi itu untuk cara memberi keterangan pada soal menjodohkan. Berikutnya soal menempel ya, drag and drop. Nah, untuk keterangan soal menempel di kotak soal itu diberi keterangan drop titik 2 untuk soal nomor 1 itu 1. Kemudian yang kedua adalah drop titik 2 2. Kemudian drop titik 2
3. Nah, untuk jawabannya itu sama seperti menjodohkan, disesuaikan dengan nomor soal untuk jawaban yang ada. Misalkan ini untuk taraf hidup, ini sesuai dengan soal nomor 1. Hanya saja di sini ditulisnya drag ya, drag titik 2. Ini jawaban untuk soal nomor 1, berarti drag titik 2 1. Kemudian untuk yang demoralisasi ini cocok dengan soal nomor 3 ya. Jadi ini setelah kita memberikan keterangan pada setiap kotak di dalam lembar kerja yang kita buat, kemudian kita bisa melihat hasil editan kita dengan pilih menu preview sebelum kita menyimpannya. Jadi kita lihat di preview terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil worksheet atau lembar kerja yang kita buat tadi ya. Jadi ini preview ini adalah tampilan ketika lembar kerja ini kita dibuka oleh siswa kita. Jadi siswa kita kalau sudah yakin pekerjaan kita sudah fix, berarti kita save pekerjaan kita, itu kita save ya. Jadi sudah di preview, sudah yakin benar, kita save hasil lembar kerja yang kita buat. Nah, nanti setelah kita save, maka akan muncul 2 opsi seperti ini. Maka yang akan kita pilih adalah opsi yang pertama, yaitu yes, I want to share my worksheet with other teacher, ini ya. Jadi ini karena kita akan melakukan sharing ya. Kalau ini untuk sendiri, jadi kita pilih opsi yang pertama. Nah, opsi pertama maka akan muncul isian seperti ini, titel ya, kita beri ini titelnya adalah LKPD. Kalau ini ada IPS 9 ya. Kemudian language-nya Indonesia ya. Kemudian school subject, sekolahnya ini di SMP N1 ya. Kemudian grade levelnya ini untuk level kira-kira untuk usia berapa ya, 12 grade level ya, ke 9 ya, levelnya itu kelas 9. Main kontennya ini kontennya tentang globalisasi ya, globalisasi, dan other kontennya adalah dampak globalisasi. From-nya ini bisa dipelajari usia 11 sampai mungkin 15 ya, 15 bisa. Deskripsinya ini adalah lembar kerja peserta didik IPS 9 tentang dampak globalisasi itu. Kemudian kita save. Nah, jika sudah selesai kita mengisi datanya, ini adalah tampilan berikutnya, di mana di sini ini adalah link dari LKPD kita yang akan nantinya yang akan kita sharing ke siswa. Nah, untuk menguji cobakan hasil dari worksheet kita buka open ya. Jadi kita buka open dan kita mulai melakukan sama seperti siswa. Jadi seolah-olah
kita menjadi siswa dalam pengerjaan LKPD ini. Jadi kita pilih opsi open. Nah, jadi open, jadi kita mulai memposisikan diri sebagai siswa. Jadi kita mencoba untuk mengisinya ya. Jadi ini untuk ini ya. Ini linknya, link worksheet kita yang tadi yang bisa kita copy dan pastekan ke siswa, bisa menggunakan WA dan sebagainya. Jadi kita beri nama di sini, misalkan saya beri nama Waridatul. Dan nah ini ya, jadi ketika siswa sudah mulai mengerjakan menjodohkan, maka di sini muncul otomatis gambar pensil ya. Nah, jadi ini adalah media alat untuk menarik garis dalam menjodohkan. Jadi untuk jodohkan nomor 1 ya, ini adalah yang benar di sini. Nah, siswa akan menarik seperti ini, mendrag. Seperti itu. Ini jadi kita diklik sini untuk dipindah ke sini. Tingkat semakin aman, tingkat kriminal begini, demoralisasi ke sini. Nah, ketika selesai mengerjakan, maka siswa juga akan melakukan hal yang sama ya. Kemudian klik finish. Nah, ketika diklik finish, maka di sini akan muncul opsi 2 lagi ya. Kita pilih ini. Jadi ini untuk mengirimkan jawaban kita kepada guru. Jadi kita pilih opsi yang kedua. Maka setelah kita pilih opsi kedua akan muncul isian identitas ya. Jadi kita beri identitas yang tadi, nama siswa ya. Tadi saya mengisinya Waridatul. Kemudian levelnya kelas 9F, sekolahnya SMP 1 Jelbuk. Nah, ini untuk mengisi ini adalah kita harus memberikan email ya. Jadi kita selain memberikan link LKPD kepada siswa, kita juga harus meng-share juga alamat email kita, sehingga nanti ketika siswa mengisi LKPD-nya di sini juga akan diisikan dengan email yang kita berikan kepada siswa. Jadi kita berikan misalkan ini emailnya. Nah, baru setelah terisi semua isiannya, terutama email yang akan menjadi alamat pengiriman dari jawaban siswa, kemudian baru kita send siswa. Setelah kita klik send, maka akan bisa kita lihat hasil dari pekerjaan yang sudah kita isikan dalam LKPD tadi. Nah, di sini siswa pun juga demikian. Siswa bisa langsung melihat nilainya. Nah, ini adalah nilai yang didapatkan oleh siswa ketika telah menyelesaikan semua pembelajaran atau soal-soal yang sudah dikerjakan. Nah, ini jadi siswa bisa langsung melihat nilainya. Ini adalah uji coba kita dalam memposisikan kita sebagai siswa. Nah, ini nanti nilai ini akan otomatis muncul di email kita. Jadi masuk ke dalam email kita sesuai dengan username yang sudah kita berikan atau alamat email yang kita berikan kepada siswa. Nah, berarti kita sudah berhasil, maka link ini bisa kita kopikan kepada siswa melalui atau via WA. Jadi kopikan copy linknya, kita kopikan ke siswa untuk bisa dikerjakan. Di sini saya ada beberapa contoh hasil yang sudah dikirim siswa. Jadi untuk melihat hasil dari kerjaan siswa, kita bisa melihatnya di dalam email kita yang masuk di email kita, maka di situ akan kita peroleh hasilnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, ini adalah contoh. Jadi demikian ya. Jadi di dalam masuk di email kita ya, jadi akan muncul
jawaban-jawaban siswa seperti ini. Nah, jadi nanti nilai-nilai ini akan bisa kita masukkan ke dalam daftar nilai kita secara otomatis tanpa perlu kita mengkoreksi siswa satu persatu. Itu jadi kelebihan dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengkoreksi hasil kerja siswa. Kemudian yang kedua, selain kita memberikan soal-soal sebagai asesmen formatif siswa, kita juga bisa memberikan penguatan materi melalui video-video pembelajaran yang bisa disimak oleh siswa secara mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pengalaman dalam membuat lembar kerja peserta didik digital melalui aplikasi Liveworksheet. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua, utamanya guru dalam membersamai siswa dalam mencapai keberhasilan belajarnya. Saya akhiri ini ya, mungkin ada dalam prakteknya nantinya Bapak Ibu ada kendala atau kesulitan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya dalam via WA atau bisa melihat tutorial dari pembuatan LKPD ini melalui channel YouTube saya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.